Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah perilaku organisasi akan memaparkan tugas yang berjudul motivasi kerja organisasi. Anggota kelompok kami adalah yang pertama, Fani Silviana dengan NIM 077, Nazla Lutfia Salma dengan NIM 080, yang selanjutnya Naufal Purwaharinto dengan NIM 083. Poin-poin yang akan kita bahas adalah yang pertama, definisi motivasi, yang kedua, macam teori motivasi, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yang keempat, tujuan dan manfaat motivasi, yang kelima, jenis-jenis motivasi, yang keenam, prinsip dalam motivasi. Yang pertama, definisi motivasi kerja. Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja atau pendorong semangat kerja. Motivasi kerja juga dapat memberikan energi yang menggerakkan segala potensi yang ada, menciptakan keinginan yang tinggi dan luhur. Baik, selanjutnya yaitu ada macam-macam teori. Yang pertama ada teori awal motivasi, yang kedua teori motivasi kontemporer, yang ketiga teori motivasi X dan Y, MC Gregor. Selanjutnya yaitu teori motivasi, terdapat 3 teori. Yang pertama teori insting, kedua teori atribusi, yang ketiga teori aktualisasi diri. Yang pertama teori insting. Teori insting ini didukung oleh teori perilaku yang dikemukakan oleh William James. Perilaku manusia ditentukan oleh insting, dan perilaku manusia sejak lahir lebih banyak dari binatang. Selanjutnya yaitu teori atribusi. Teori ini dikemukakan oleh Fritz Heider. Ia mengatakan bahwa bagaimana seseorang menafsirkan atau berusaha untuk mengerti apa yang terjadi di sekitarnya akan menentukan perilakunya. Selanjutnya yaitu teori aktualisasi diri. Teori motivasi ini menolak hubungan antara stimulus dan respon yang bersifat mekanistik, karena manusia adalah makhluk rasional. Oleh karena itu, setiap rangsangan yang masuk akan mengalami proses kognitif terlebih dahulu sebelum terjadinya suatu proses. Selanjutnya yaitu ada teori motivasi kontemporer. Yang pertama ada teori kebutuhan MC Lilens, yang kedua teori evaluasi kognitif, yang ketiga teori aktualisasi diri, yang keempat teori insting, kelima teori atribusi, yang keenam teori aktualisasi diri. Selanjutnya ada teori X dan Y. Teori X yaitu yang pertama, kebanyakan pekerja itu malas, tidak senang bekerja, bahkan jika bisa akan menghindari hal tersebut. Yang kedua, maka pada dasarnya mereka tidak senang bekerja, maka harus dilakukan pemaksaan dan pengendalian, bahkan diperlakukan hukuman serta diarahkan agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Selanjutnya yaitu yang kedua teori Y. Yang pertama, usaha fisik dan mental yang telah dilakukan manusia sama dengan kegiatan bermain dan istirahat. Yang kedua, rata-rata seseorang akan mau belajar jika dalam kondisi yang layak, tak hanya menerima, namun juga ikut mencari tanggung jawab. Untuk slide selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari yang pertama ada keinginan untuk dapat hidup, lalu yang kedua keinginan untuk dapat memiliki, yang ketiga keinginan untuk memperoleh penghargaan, dan yang keempat keinginan untuk berkuasa. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal yang terdiri dari yang pertama ada kondisi lingkungan kerja, yang kedua kompensasi yang memadai, yang ketiga supervisi yang baik, dan yang terakhir adalah adanya jaminan pekerjaan. Kemudian selanjutnya tujuan dan manfaat motivasi. Tujuannya
ada beberapa di antaranya adalah mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas karyawan. Yang keempat ada mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Yang kelima ada meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Dan yang terakhir mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap job desk-nya. Kemudian manfaat dari motivasi ialah yang utama adalah menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi kerja organisasi. Yang pertama, motivasi positif. Motivasi positif kadang-kadang dinamakan orang dengan mengurangi perasaan cemas atau pendekatan wortel atau the carrot approach, di mana orang ditawari sesuatu yang bernilai. Misalnya imbalan berupa uang, pujian, dan kemungkinan untuk menjadi karyawan tepat apabila kinerjanya memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian ada motivasi negatif. Motivasi negatif seringkali dinamakan orang pendekatan tongkat memukul atau the stick approach, menggunakan ancaman hukuman, teguran, ancaman akan di-PHK, ancaman akan diturunkan pangkat, dan lain-lain. Andai kata kinerja orang yang bersangkutan di bawah standar. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip dalam motivasi. Yang pertama ada prinsip partisipasi, yang kedua ada prinsip komunikasi, ketiga ada prinsip mengakui andil bawahan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang penting, yang keempat ada prinsip pendelegasian wewenang, dan yang terakhir ada prinsip pemberi perhatian. Sekian presentasi tentang motivasi kerja yang telah kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.